Negeri Wakanda sebenarnya bukan negeri yang kekurangan orang pintar. Di negeri ini banyak anak muda jenius, banyak peneliti hebat, banyak ilmuwan keren, banyak orang dengan kemampuan luar biasa kalau diberi kesempatan untuk berkembang. Masalahnya bukan kualitas SDM. Masalahnya adalah orang-orang pintar sering tidak mendapat ruang yang cukup untuk tumbuh. Karena di negeri ini, orang yang terlalu pintar kadang malah dibuatkan sistem merasa tidak nyaman. Orang yang berusaha berpikir kreatif, sering dianggap aneh. Orang yang berpikir berbeda sering dianggap pengganggu. Orang yang berpikir kritis sering dianggap ancaman. Dan orang yang fokus membuat karya, sering kalah dengan orang yang fokus membuat sensasi. Padahal di beberapa video sebelumnya, kita sering membahas bahwa kualitas SDM punya pengaruh besar terhadap kemajuan sebuah bangsa. Karena dari SDM yang berkualitas akan lahir perubahan. Dan perubahan itulah yang mendorong sebuah negara menjadi lebih maju. Makanya pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam sebuah negara. Karena pendidikan adalah fondasi dari kemajuan itu sendiri. Negara membutuhkan orang-orang kompeten, kreatif, dan mampu menciptakan inovasi. Tapi ironisnya, di negeri Wakanda sering terjadi hal yang aneh. Banyak orang-orang pintar dan kompeten justru kurang dihargai selayaknya di negaranya sendiri, namun diapresiasi di luar negeri. Contohnya ada seorang warga Indonesia bernama Randa Hartolaksono. Beliau menciptakan teknologi bahan anti api dan panas untuk mobil berbahan dasar kulit singkong. Teknologi ini bahkan dipakai perusahaan besar dunia seperti Ford dan Petronas. Beliau juga lulusan University of London di Inggris. Artinya kompetensinya jelas bukan main-main. Tapi anehnya, walaupun karyanya sudah dipakai dan diapresiasi oleh perusahaan global, di negaranya sendiri beliau justru belum mendapatkan sertifikat standar atau lisensi yang layak, padahal hasil karyanya sudah diakui dunia. Contoh seperti ini sebenarnya banyak. Kita juga pernah melihat fenomena seperti ini terjadi pada anak bangsa di bidang fashion. Contohnya seperti Rizal Rama, model asal Indonesia yang berhasil tampil di Milan Fashion Week dan Paris Fashion Week untuk brand besar dunia seperti Fendi. Ironisnya, banyak talenta seperti ini justru tidak terlalu dikenal atau dihargai ketika masih berjuang di dalam negeri. Padahal ketika mendapat kesempatan dan ruang berkembang di luar negeri, kemampuan mereka justru diakui di panggung internasional. Fenomena seperti ini sebenarnya sering sekali terjadi. Bahkan mungkin ada di lingkungan sekitar kita sendiri. Banyak orang sebenarnya punya kemampuan luar biasa, tapi kurang mendapat apresiasi, entah dari pemerintah, lingkungan, ataupun masyarakatnya sendiri. Ironisnya, masyarakat justru lebih sering mengapresiasi orang-orang yang viral dan populer di media sosial. Padahal kalau dipikir-pikir, orang-orang berkualitas inilah yang sebenarnya bisa membantu negara menjadi lebih maju. Mereka adalah aset bangsa yang sesungguhnya. Tapi suka tidak suka, realitanya memang seperti itu. Popularitas seringkali lebih dilirik dibanding kualitas. Sebenarnya hal itu cukup wajar, karena orang yang viral biasanya lebih gampang dikenal oleh masyarakat. Semakin sering seseorang muncul di media sosial, semakin besar juga kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut, walaupun belum tentu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sementara banyak orang yang sebenarnya lebih pintar dan lebih berkualitas justru tidak dikenal publik. Akhirnya mereka kalah perhatian. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa fenomena seperti ini bisa terjadi? Kenapa orang-orang pintar yang jelas punya karya dan kemampuan justru kurang dihargai di negeri ini? Di video kali ini, kita akan membahas alasan kenapa orang pintar sering kurang dihargai di negeri kita. Kalau kita jujur, sebenarnya ini sudah jadi rahasia umum. Di negeri Wakanda, orang yang punya relasi, kekuasaan, massa, dan kepentingan, seringkali lebih dilirik dibanding orang yang hanya modal pintar. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bersaing dengan orang yang punya koneksi dan kekuatan, walaupun dia tidak terlalu pintar, sementara kita lebih kompeten tapi tidak punya relasi apa-apa, kemungkinan besar kita akan kalah. Karena memang begitulah cara dunia bekerja. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sebenarnya sangat potensial, tapi tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun lingkungannya. Bisa jadi bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak punya akses. Budaya feodalisme di negeri kita juga masih cukup kuat. Banyak posisi strategis lebih sering diisi oleh orang yang punya koneksi dibanding orang yang benar-benar berprestasi. Selain itu, orang pintar juga kadang dianggap sebagai ancaman. Contohnya, kalau ada seseorang yang menciptakan teknologi alternatif pengganti bahan bakar minyak,
tentu akan ada pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dan dirugikan, karena bisnis mereka bisa terganggu. Jadi kadang inovasi bukan ditolak karena jelek, tapi karena tidak sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Selain faktor sistem, ada juga faktor lain, yaitu relevansi karya terhadap kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat biasanya lebih menghargai sesuatu yang manfaatnya langsung terasa. Misalnya ada orang yang menciptakan software yang membantu pekerjaan banyak orang. Tentu itu akan lebih mudah diapresiasi dibanding penelitian teori, yang hanya dipahami segelintir orang. Padahal dua-duanya sama-sama membutuhkan kecerdasan tinggi. Artinya, pintar saja sebenarnya belum cukup. Karya juga harus relevan dengan kebutuhan zaman dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan banyak penelitian hebat yang akhirnya hanya berhenti di jurnal atau seminar ilmiah karena tidak punya penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di sisi lain, ada orang yang mungkin secara akademis biasa saja, tapi mampu melihat peluang dan menciptakan sesuatu yang langsung berguna bagi masyarakat. Akhirnya mereka justru lebih dihargai. Selain itu, kemampuan komunikasi juga sangat berpengaruh. Kadang ada orang yang sangat pintar secara teknis, tapi tidak bisa menjelaskan atau memasarkan idenya kepada publik. Akibatnya orang lain tidak tertarik atau tidak memahami manfaat dari karya tersebut. Makanya sekarang skill komunikasi dan marketing menjadi sangat penting. Karena sebaik apapun sebuah ide, kalau tidak bisa dijelaskan dengan baik, orang lain juga akan sulit menghargainya. Lalu ada faktor lain yang juga cukup besar pengaruhnya, yaitu mentalitas masyarakat yang masih terlalu mengagungkan produk luar negeri. Kita sering menganggap produk luar pasti lebih bagus dibanding produk lokal. Mulai dari teknologi, fashion, makanan, sampai pendidikan. Ini terjadi karena adanya mental inferior. Yaitu kondisi ketika masyarakat merasa sesuatu dari luar negeri pasti lebih keren dan lebih berkualitas, tanpa benar-benar menilai kualitasnya secara objektif. Media dan marketing juga memperkuat pola pikir itu. Produk luar negeri sering dipromosikan sebagai simbol prestise dan status sosial. Akibatnya, ketika ada inovasi lokal muncul, masyarakat justru skeptis duluan. Paling kualitasnya jelek. Paling juga tidak tahan lama. Padahal belum tentu seperti itu. Bahkan cukup sering terjadi, sebuah karya baru dihargai masyarakat setelah lebih dulu sukses di luar negeri. Contohnya banyak startup atau inovasi anak bangsa yang baru dianggap keren setelah mendapat pengakuan internasional. Selain itu, sistem pendidikan kita juga punya pengaruh besar. Pendidikan di Indonesia masih terlalu fokus pada hafalan dibanding pengembangan pola pikir kritis dan inovatif. Akibatnya, banyak orang pintar yang akhirnya tidak punya lingkungan yang mendukung untuk berkembang. Mereka kurang difasilitasi, kurang diapresiasi, dan akhirnya lebih memilih berkarya di luar negeri karena merasa lebih dihargai di sana. Jadi kalau ditanya kenapa orang pintar sering kurang dihargai di Indonesia, jawabannya bukan cuma satu. Ini adalah gabungan dari banyak faktor. Mulai dari budaya koneksi, mentalitas masyarakat, kurangnya dukungan terhadap inovasi lokal, sistem pendidikan, sampai kemampuan komunikasi itu sendiri. Karena di dunia nyata, pintar saja memang belum cukup. Kita juga butuh relasi, komunikasi, branding, dan kemampuan meyakinkan orang lain. Bahkan seringkali ada orang yang sebenarnya sangat berprestasi tapi tetap tidak dilirik, bukan karena karyanya jelek, tapi karena dia gagal membuat orang lain memahami manfaat dari karyanya. Makanya sekarang skill menjual ide itu penting banget. Karena sebagus apapun karya kita, kalau orang lain tidak tertarik untuk melihatnya, maka karya itu akan sulit berkembang. Makanya jangan heran kalau banyak orang pintar dari negeri Wakanda justru lebih dulu diakui dan diapresiasi di luar negeri dibanding di negerinya sendiri. Karena ironisnya, kadang warga Konoha baru dianggap hebat setelah kemampuannya dipakai dan diakui oleh negara lain. Contohnya seperti Ricky Elson, insinyur Indonesia yang lama bekerja di Jepang, punya banyak paten teknologi motor listrik di sana. Waktu di Jepang, kemampuannya dipakai, dihargai, didukung, begitu kembali ke negara asalnya, ya, kita tahu sendiri bagaimana ceritanya. Atau Nelson Tansu, profesor asal Indonesia yang menjadi peneliti kelas dunia di Amerika Serikat. Nelson Tansu di sana menghasilkan berbagai penemuan dan inovasi di bidang fotonika, semikonduktor, LED, dan laser yang telah diakui dunia. Ada juga Hoirul Anwar, namanya lebih dulu dikenal di luar negeri sebelum viral di Indonesia. Ia adalah insinyur asal Indonesia yang berkontribusi pada pengembangan teknologi inti jaringan 4G LTE,
yang membuat internet seluler menjadi lebih cepat dan efisien. Berkat kontribusinya, miliaran smartphone di seluruh dunia dapat menikmati akses internet berkecepatan tinggi. Meski sempat kurang dikenal di tanah air, namanya mendapat pengakuan internasional melalui berbagai publikasi ilmiah dan penghargaan di bidang telekomunikasi. Dan masalah terbesar Indonesia sebenarnya bukan cuma soal pemerintah, tapi juga budaya masyarakatnya. Karena di negeri ini, penelitian bertahun-tahun bisa kalah dengan gosip artis 15 menit. Ilmuwan kalah terkenal dengan TikToker joget, penemu teknologi kalah viral dengan drama perselingkuhan, TV dipenuhi keributan, media sosial dipenuhi amarah, dan algoritma. Sibuk mengangkat hal-hal yang paling ramai, bukan yang paling bernilai. Sementara sains dianggap pusing, berat, tidak menarik. Lama-lama anak muda juga mulai berpikir, ngapain jadi pintar kalau yang dihargai yang viral? Dan itu berbahaya, karena sebesar apapun sebuah negeri berdiri di atas kakinya sendiri. Kalau tidak menghargai ilmu pengetahuan, perlahan negeri itu hanya akan menjadi ramai di permukaan. Kelihatannya heboh, kelihatannya bergerak, tapi sebenarnya masih berjalan di tempat. Contohnya waktu kasus Arianto Misel sempat ramai dibicarakan. Ia dikenal lewat klaim penemuan teknologi berbasis air, yang disebut bisa membantu proses pembakaran pada kendaraan bermotor. Ada yang menganggap temuannya revolusioner, ada juga yang menganggapnya tidak masuk akal. Tapi yang menarik sebenarnya bukan cuma soal alatnya. Yang menarik adalah bagaimana reaksi pemerintah, maupun masyarakat, terhadap sesuatu yang disebut sebagai penemuan. Sering sekali bersikap ekstrim. Kalau ada penemu, langsung dianggap penyelamat dunia. Kalau ada yang meragukan, langsung dianggap musuh bangsa. Dalam dunia sains, sesuatu itu harus bisa diuji, bukan langsung disembah, bukan juga langsung dihancurkan. Kalau benar, bantu kembangkan. Kalau salah, bantah pakai data. Harusnya begitu. Tapi di negeri kita sering berubah jadi drama. Dan yang paling sedih, banyak orang pintar di negeri ini akhirnya malah memilih pergi bukan karena tidak cinta tanah air, tapi karena mereka ingin hidup di tempat yang membuat kemampuan mereka berguna. Mereka lelah melawan birokrasi, lelah melawan mentalitas anti ilmu, lelah melihat koneksi lebih penting daripada kualitas. Makanya tren kabur aja dulu kemarin sebenarnya bukan sekadar bercanda, itu bentuk frustasi. Karena banyak anak muda mulai sadar, di negeri ini kadang kerja keras saja tidak cukup. Kita harus punya koneksi, harus punya orang dalam, harus pintar mencari panggung. Dan itu membuat banyak orang pintar akhirnya memilih menyerah, atau memilih pergi. Bangsa besar bukanlah bangsa yang hanya mengandalkan sumber daya alam melimpah, atau jumlah penduduk yang banyak. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu menjaga orang-orang pintarnya tetap hidup dengan layak, dan memberi ruang bagi mereka untuk berkembang di negerinya sendiri. Karena sumber daya alam bisa habis, tambang bisa terkuras, dan hutan bisa rusak, tapi ide dan kreativitas manusia, itulah yang sebenarnya bisa mengubah masa depan sebuah bangsa. Indonesia sendiri sering berbicara soal negara maju, soal Indonesia emas, soal generasi masa depan, tapi ironisnya, orang-orang yang benar-benar membangun masa depan lewat ilmu pengetahuan justru sering tidak dianggap penting. Coba lihat jumlah dokter di Indonesia, negara sebesar ini, dengan penduduk ratusan juta jiwa, tapi jumlah orang yang benar-benar fokus di dunia riset dan sains masih sangat sedikit dibanding negara seperti Cina atau India. Dan dari jumlah yang sedikit itu, kebanyakan bukan berasal dari bidang teknologi atau sains. Yang lebih banyak justru berasal dari bidang administrasi, hukum, ekonomi, agama, dan bidang-bidang lainnya. Padahal negara maju dibangun bukan cuma oleh politisi. Negara maju dibangun oleh ilmuwan, insinyur, peneliti, ahli teknologi, ahli energi, ahli pangan, dan orang-orang yang mampu berpikir jauh ke depan. Masalahnya di negeri kita, riset sering dianggap cuma penghabisan anggaran, bukan investasi masa depan. Makanya banyak laboratorium seadanya, penelitian mandek di tengah jalan, dan banyak anak muda pintar kehilangan semangat sebelum benar-benar belajar hal-hal baru. Lalu muncul pertanyaan, kenapa perkembangan ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia masih belum menjadi prioritas utama seperti di beberapa negara maju? Jawabannya mungkin karena arah pembangunan di Indonesia masih sering berubah-ubah, tergantung kepentingan politik,
pergantian kepemimpinan, dan target jangka pendek yang ingin dicapai. Tentu tidak semuanya buruk, masih ada banyak pejabat, akademisi, dan orang-orang di dalam sistem yang benar-benar punya niat baik untuk membangun bangsa ini. Tapi kita juga tidak bisa bohong. Banyak jabatan strategis diisi orang yang bahkan tidak punya visi jelas. Pintar berbicara iya, pintar pencitraan iya, tapi ketika diberi kekuasaan besar, bingung harus melakukan apa. Kadang yang penting bukan siapa yang paling ahli, tapi siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Akhirnya banyak program dibuat cuma supaya terlihat bekerja, bukan benar-benar menyelesaikan masalah. Makanya jangan heran kalau di negeri Wakanda banyak program, workshop banyak, seminar banyak, rapat banyak, tapi hasil nyatanya sering tidak terlihat. Yang penting ada acara, ada dokumentasi, ada laporan, anggaran habis, selesai. Sementara penelitian yang benar-benar membutuhkan alat mahal, waktu panjang, dan dukungan serius justru sering kesulitan mendapatkan bantuan. Jadi negeri ini terlihat sibuk, padahal sering cuma muter-muter di tempat. Masalah lainnya, di Indonesia popularitas lebih penting daripada kemampuan. Orang pintar belum tentu didengar, tapi orang yang viral sangat cepat naik daun. Makanya banyak politisi lebih sibuk mencari panggung pencitraan dibanding membuat solusi. Karena di negeri ini, menjadi populer tidak terlalu sulit. Cukup tampil seolah paling dekat dengan rakyat, cukup mengatakan, saya bela rakyat kecil. BBM harus murah. Semua harus disubsidi. Saya pro wong cilik. Dan biasanya tepuk tangan langsung datang. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena sebuah negara tidak bisa maju hanya dengan bantuan jangka pendek. Negara juga membutuhkan pembangunan industri, membutuhkan inovasi teknologi, membutuhkan pendidikan yang berkualitas, membutuhkan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta membutuhkan strategi jangka panjang yang jelas dan terarah. Tapi semua itu juga harus benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, karena kemajuan sebuah negara bukan hanya soal gedung tinggi, angka pertumbuhan ekonomi, atau proyek besar semata. Negara baru bisa disebut maju, adil, makmur, dan sejahtera, kalau rakyatnya ikut merasakan kualitas hidup yang lebih baik. Masalahnya, dunia politik di negeri Wakanda seringkali lebih sibuk memikirkan pemilu berikutnya, dibanding mempersiapkan masa depan 20 tahun ke depan. Akhirnya banyak kebijakan dibuat untuk mendapatkan simpati cepat dari masyarakat, bukan untuk membangun fondasi bangsa yang kuat dalam jangka panjang. Makanya yang paling sering dijual adalah janji-janji yang menyenangkan untuk didengar sesaat, meskipun belum tentu menyelesaikan masalah secara mendalam. Dan ini yang paling sedih. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang hebat. Kita punya ilmuwan hebat, insinyur hebat, penemu hebat, tapi mereka kalah terkenal dibanding artis yang sedang ribut. Penelitian bertahun-tahun kalah viral dibanding gosip satu malam. Orang yang membuat teknologi baru sepi penonton. Orang yang membuat sensasi jutaan views. Misalnya begini, di Indonesia ada partai-partai yang sangat suka membawa slogan rakyat kecil, wong cilik, saya membela rakyat kecil, dan semacamnya. Masalahnya, kadang slogan itu terdengar sangat indah, tapi kenyataannya tidak selalu seindah itu. Rakyat dijanjikan bantuan, dijanjikan subsidi, dijanjikan kesejahteraan, dan anehnya, itu memang yang paling gampang menarik perhatian masyarakat. Karena politik di Indonesia sering bukan soal siapa yang paling mampu membangun masa depan, tapi siapa yang paling pintar memainkan perasaan rakyat. Padahal belum tentu ada solusi jangka panjangnya. Dan yang lebih ironis, walaupun ekonomi tumbuh, walaupun banyak masyarakat sudah punya motor, mobil, rumah kredit, usaha, dan sebagainya, mental merasa selalu miskin itu tetap dipelihara. Karena selama rakyat merasa dirinya korban, mereka akan terus mudah digerakkan oleh janji. Dari sini, mulai terlihat kenapa ilmu pengetahuan sering tidak menjadi prioritas. Karena masyarakat lebih tertarik pada bantuan jangka pendek dibanding pembangunan jangka panjang. Riset hasilnya lama, pendidikan prosesnya panjang. Teknologi membutuhkan puluhan tahun, sedangkan politik maunya hasil cepat. Makanya banyak pejabat akhirnya lebih fokus pada program yang langsung terlihat efeknya, dibanding membangun ekosistem ilmu pengetahuan. Dan masalahnya lagi, banyak pejabat sendiri sebenarnya tidak punya visi besar untuk membangun bangsa. Mereka naik jabatan bukan karena paling ahli, tapi karena paling populer, paling kuat secara politik, atau paling dekat dengan kekuasaan. Akhirnya ketika memegang anggaran besar,
bingung mau dipakai untuk apa. Yang penting terlihat bekerja, yang penting ada proyek, yang penting ada laporan. Lalu muncul pertanyaan yang lebih gelap. Kalau masih banyak pejabat tidak punya arah yang jelas untuk Indonesia, lalu sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dari kondisi Indonesia seperti ini? Jawabannya mungkin bukan satu orang, bukan satu kelompok, tapi sebuah sistem besar yang membuat Indonesia terus sibuk tanpa benar-benar mandiri. Karena Indonesia itu kaya luar biasa, tambang banyak, laut luas, hutan besar, pasar besar, tenaga kerja melimpah, dan posisi geografis Indonesia sangat strategis. Artinya, di Indonesia itu ladang bisnis yang sangat menguntungkan. Nah, sekarang logikanya sederhana. Kalau sebagian besar masyarakat Indonesia didominasi oleh orang-orang pintar, sangat kritis, sangat menguasai teknologi dan industri, maka kekayaan Indonesia akan lebih banyak dikelola untuk kepentingan bangsa sendiri. Tapi kalau rakyatnya dibuat sibuk, gampang dibohongi, tidak terlalu kritis, dan tidak punya penguasaan teknologi, maka kekayaan itu akan lebih mudah dinikmati pihak asing. Contohnya gampang gini, negeri kita punya bahan mentah, punya tambang, punya karet, punya nikel, punya sawit. Lalu perusahaan asing datang membangun industri di sini. Bahan bakunya dari Indonesia, yang kerjanya orang Indonesia, yang beli produknya juga orang Indonesia. Tapi keuntungan terbesarnya lari ke luar negeri. Dan itu bisa terus terjadi kalau negara ini tidak punya kekuatan riset, teknologi, dan industri sendiri. Makanya negara yang lemah dalam menghargai ilmu pengetahuan, akan terus menjadi target pasar, bukan menjadi pemain utama. Nah, di titik inilah banyak orang mulai curiga bahwa ada permainan besar. Tapi memang dalam dunia bisnis global, yang kuat akan selalu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan mereka tentu lebih senang bekerja sama dengan elit lokal yang mudah diajak kompromi, dibanding memilih masyarakat yang kritis dan pintar. Makanya sistem yang tidak mendorong rakyat berpikir kritis akhirnya menguntungkan banyak pihak. Rakyat disibukkan debat receh, disibukkan fanatik politik, disibukkan perang di media sosial. Sementara sumber daya terus berjalan keluar. Dan ketika muncul ilmuwan atau penemu yang benar-benar berpotensi membuat Indonesia lebih mandiri, seringkali mereka tidak mendapat dukungan serius, bahkan kadang diremehkan, kadang dipersulit, kadang dibiarkan hilang sendiri. Bukan karena semua orang jahat, tapi karena sistem yang ada memang tidak dibangun untuk melahirkan terlalu banyak orang pintar. Alasannya, karena orang pintar itu sulit dikendalikan. Orang yang berpikir kritis akan bertanya, orang yang paham teknologi akan mencari kemandirian, dan orang yang sadar nilai bangsanya sendiri, tidak akan gampang dijual dengan slogan-slogan murahan. Akhirnya semua berjalan seperti lingkaran. Rakyat diberi hiburan dan janji, politisi mendapat kekuasaan, elit mendapat keuntungan, korporasi terus berjalan, dan orang-orang pintar, sebagian pergi ke luar negeri, sebagian menyerah, sebagian tersisihkan, sebagian memilih diam. Lalu kita bertanya, kenapa Indonesia yang kaya raya ini belum benar-benar menjadi negara maju? Mungkin karena terlalu banyak orang sibuk memanfaatkan negeri ini, daripada benar-benar membangunnya.